kesolehan kita menjadikan akibat perbuatan kita semua benar. Enggak. Kalau salah ya salah, walaupun dari orang soleh sekalipun tetap ada salahnya, harus diperbaiki juga karena manusia tidak sempurna. Tentang masalah perang Uhud, pertanyaan datang dari Norwegia. Jamaah yang menonton dari Norwegia luar negeri mengatakan bahwa kalau seandainya dalam perang Badar itu umat Islam dikatakan kalah. Kalah dalam artian ada yang banyak yang syahid. Bahkan Nabi SAW terluka dalam perang Uhud itu. Maka kejadian itu adalah karena kesalahan umat Islam pada saat itu, kesalahan tentara-tentara pada saat itu, tentara muslimin. Dan agar itu menjadi pelajaran. Nah, hikmah dari itu adalah kami katakan dalam pertemuan lalu, pertemuan dulunya, bahwa itu supaya menjadi pelajaran bagi tentara-tentara umat Islam pada saat itu, bagi para sahabat, dan juga menjadi pelajaran bagi kita umat Islam yang datang setelah para sahabat itu, setelah kejadian itu. Nah, dan ada ayat yang mengungkapkan tentang itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kalau itu terjadi antara orang kafir dengan antara orang muslim dengan orang kafir, bagaimana kalau seandainya terjadi sesama umat Islam? Apakah juga itu konteksnya sama? Apakah jadi pelajaran juga yang terjadi antara orang muslim dengan kafir, atau terjadi sesama orang muslim itu sendiri? Apakah konteksnya juga menjadi pelajaran? Nah, bukankah sesuatu yang terjadi di antara orang kafir kadang itu enggak berlaku bagi orang muslim? Nah, setidaknya begitu pertanyaan sesuai dengan dipahami oleh yang menonton. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kami menjawab bahwa di dalam kaidah fiqhiyah kita dapatkan bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa mengambil pelajaran itu adalah melihat kepada umumnya suatu lafaz, bukan karena sebab yang khusus. Artinya apa? Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 165, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza. Qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fabiiznillahi waliya'lamal mu'minin. Allah berfirman, ini mengisahkan tentang perang Uhud. Umat Islam menang 2 kali sebelum perang Uhud. Salah satunya adalah dalam perang Badar. Ada 70 orang kafir yang meninggal, dan ada 70 orang lebih yang disandera oleh umat Islam pada saat perang Badar, menang. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza. Lalu Allah menceritakan, wahai umat Islam, pada saat turun ayat ini, yaitu ketika terjadi perang Uhud, maka manakala kalian terkena musibah kekalahan dalam perang Uhud, qad asabtum mislaiha, yang sebelumnya kalian pernah menang 2 kali, qultum anna hadza, lalu kalian mempertanyakan, kenapa, dari mana datang kekalahan ini? 2 kali umat Islam pernah menang dalam perang Uhud, kemudian kalah. Lalu Allah katakan, firmankan kepada umat Islam pada saat itu apa? Ketika datang kekalahan seperti ini, setelah kalian menang 2 kali, kalian tanya dari mana sebab kalian kalah? Qul huwa min 'indi anfusikum. Katakanlah, sesungguhnya kekalahan itu datang dari diri kalian sendiri. Nah, ini firman Allah. Allah mengatakan bahwa kekalahan itu datang dari diri kalian, wahai umat Islam, ya.
Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Tentu tidak keluar daripada takdir Allah juga umat Islam kalah. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalahnya umat Islam pada saat terjadinya perang Uhud itu, para sahabat juga bertanya-tanya, kok kita bisa kalah? Nabi bersama dengan kita, kemudian kita orang mukmin, kita orang berjuang fi sabilillah. Siapa bilang umat Islam pada saat itu para sahabat enggak berjuang fi sabilillah? Semua fi sabilillah. Ada Nabi lagi bersama dengan mereka. Jadi para sahabat heran, kok kita kalah? Kan kita fi sabilillah. Kita orang yang paling benar. Orang itu orang musyrikin itu adalah as-sunuraka bahasa katanya. Kok kita kalah? Ternyata Allah mengatakan, wa min indi anfusikum, sebab kekalahannya dari diri kalian wahai orang mukmin. Ini pelajaran penting bagi umat Islam. Ini berlaku antara kita dengan orang kafir, antara kita sesama kita kapan saja berlaku. Apa itu? Bahwa adanya niat baik kita atau kita orang soleh tidak mengharuskan kita menang selalu. Jangan kita pikir bahwa kalau kami kan niat baik, kami orang mukmin. Kalau akidah kami benar, maka semua perbuatan kami benar. No, enggak demikian. Kita hari ini berpikir seperti itu. Ya kalau banyak ulama di sekeliling kita, kemudian kita banyak bertahajud malam, kita orang soleh semuanya, maka apapun yang kita buat, semua akan pasti berhasil. Enggak, bukan demikian. Tuh para sahabat yang bersama dengan mereka, ada Nabi, dan mereka pergi perang fi sabilillah. Enggak ada mereka yang yang bukan fi sabilillah, enggak. Semua fi sabilillah. Tetapi kok kalah? Di sini Allah mengatakan kepada kita bahwa faktor kemenangan dalam kita berjuang di dunia ini itu ada pada diri kita juga. Kekalahan yang terjadi pada kalian itu sebab kalian. Kenapa? Para ulama tafsir menjelaskan. Kenapa terjadinya? Para sejarawan juga menjelaskan. Pertama, Nabi ingin terjadinya perang Uhud itu di Madinah. Artinya perang kota, bukan perang di luar kota. Tapi banyak para sahabat mengusulkan kepada Nabi, biar kita perang di luar kota saja, jangan di dalam kota. Padahal Nabi berpendapat di dalam kota. Tapi banyak para sahabat menganggap bahwa di luar kota lebih baik. Tapi itu Nabi hargai, karena itu akses daripada musyawarah, hasil daripada musyawarah. Nabi pun menghargai. Oke, kalau kalian memang semua menginginkan perang di luar kota, kita perang di luar kota. Satu. Yang kedua, Nabi telah perintahkan kepada para pemanah di atas gunung Jabal Rumah, di atas gunung Jabal Rumah, bahwa kalau seandainya kalian melihat kami telah menang dalam perang dan kami mengumpulkan ghanimah harta perang, jangan sekali-kali kalian turun dari gunung itu, kata Nabi. Pesan Nabi kepada para pemanah. Lalu kemudian pesan Nabi juga, dan kalau sebaliknya kalian melihat bahwa kami syahid, lalu burung-burung turun memakan daripada kepala kami, ibaratkan burung-burung pemakan itu, burung pemakan bangkai, itu datang mengerubungi tubuh kami yang telah mati, kata Nabi, jangan pernah kalian turun, kata Nabi. Walaupun kalian melihat burung-burung telah memakan jasad kami, jangan pernah kalian turun, kata Nabi. Menang jangan turun, kalah pun jangan turun, jangan pernah turun. Itu amanah Nabi kepada para itu. Yang terjadi apa? Mereka turun. Mereka turun. Karena kesalahan dalam mempraktekkan strategi perang, kalian kalah. Walaupun ada Nabi di situ, walaupun ada orang soleh, walaupun berjuang fisabilillah, ya kalah juga. Ini pelajaran besar bagi kehidupan umat Islam sampai hari ini. Kita hari ini paling susah untuk introspeksi diri, paling susah untuk dikritik, apalagi orang-orang yang nampak soleh begitu. Orang-orang yang nampak soleh, apalagi ini kan berdakwah, salah-salah sedikit biarlah. Emangnya kalau Anda berdakwah, kalau ada salah boleh ditolerir, yang salah diperbaiki. Jangan gara-gara karena saya niat baik, saya orang soleh, kami dari masjid, kami dari jamaah, kalau ada kesalahan
maka itu tidak perlu diperbaiki, enggak ada masalah. Kami orang baik. Enggak demikian. Para sahabat bersalah langsung dihukum sama Allah. Anna hadza huwa min indi anfusikum. Itu gara-gara daripada kalian sendiri, kata Allah. Dihukum langsung oleh Allah para sahabat yang berbuat kesalahan. Kalah sampai 70 para sahabat syahid pada saat itu, dan Nabi terluka di wajah beliau. Lalu tanya, kenapa Allah enggak melindungi? Masalahnya hiduplah yang benar dengan strategi duniawi yang betul, kalian akan menang. Nah, kita juga begitu hari ini. Kalau ada umat Islam salah, kadang kita anti kritik, jangan dikritik. Apalagi nampak seorang ustadz yang baik-baik, enggak boleh dijelaskan nasihat apa yang kekurangan daripada beliau. Ya, guru kita enggak boleh. Karena apa? Guru kita enggak menerima kritik, dia selalu benar. Enggak bisa begitu, enggak ada hamba Allah yang soleh seperti itu. Kalau memang beliau orang soleh, orang baik, minta apa kekurangan saya perbaiki. Justru harus seperti itu. Itulah kemudian yang menjadikan kita berperadaban di alam ini, di bumi ini. Kita akan terus membuat ada kesalahan, kita perbaiki. Kesalahan kita perbaiki. Jangan anti kritik. Allah sendiri ya tidak mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran. Justru ini diabadikan ayat ini dalam Al-Quran, bahwa kesalahan kalian dari diri kalian sendiri, maka dari kalian itu kalah. Bukan berarti Allah enggak membantu. Kenapa Allah enggak membantu? Allah membantu. Tapi hukum dunia, sunnatullah tetap terjadi bagi siapapun. Makanya sampai hari ini orang-orang yang non-muslim sekalipun, mereka membuat peradaban yang canggih, itu kan karena banyak kesalahan mereka belajar. Ini salah, itu salah, akhirnya terus mereka perbaiki sehingga mereka bisa berperadaban sampai hari ini. Hidup mereka damai. Kenapa? Karena terus memperbaiki sistem kehidupan duniawi mereka. Nah, pada saat kita hari ini terbelakang, sedikit kita mengatakan ada musyawarah, ada diskusi, kita merasa anti diskusi. Maaf, ini ada di kalangan kita yang kalau diskusi itu kapan? Menyekakaru, kakaru tadu teman-teman, menyahana karu bah menan. Tak bisa begitu. Justru kalau diskusi itu hidup, kita mendengar pandangan orang lain, baik yang kita suka, enggak kita suka, itu semua dipertimbangkan, karu itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Umat Islam kita ini perlu banyak introspeksi diri, banyak kita memperbaiki kesalahan-kesalahan dengan prinsip bahwa tidaklah kebaikan hati kita, kesolehan kita menjadikan akibat perbuatan kita semua benar. Enggak. Kalau salah ya salah, walaupun dari orang soleh sekalipun, tetap ada salahnya, harus diperbaiki juga. Karena manusia tidak sempurna. Maka saudaraku, jadi yang terjadi itu ibrah bagi semua yang terjadi di alam ini, kapan saja dan di mana saja.